warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, kelas A Tadris Matematika semester 3 IAIN Salatiga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi belajar, prinsip-prinsip belajar, dan juga faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, mengenai pengertian belajar. Belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui proses pendidikan, di mana perubahan ini tidak hanya mengenai hasil pengetahuan, tetapi juga mengenai sikap, tingkah laku, kemudian penghargaan, minat, dan juga mengenai segala aspek organisme dan pribadi tersebut. Mengenai prinsip-prinsip dari belajar. Prinsip-prinsip belajar itu ada 6. Yang pertama mengenai motivasi dan perhatian, kemudian keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, kemudian yang keempat ada tantangan, yang kelima ada pengulangan, dan yang keenam ada perbedaan individu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi dari keenam prinsip-prinsip belajar tersebut. Baik, untuk yang pertama mengenai implikasi dari prinsip motivasi dan perhatian, di mana letak dari perwujudan prinsip ini itu adalah pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya mengenai metode yang digunakan itu bervariasi. Salah satunya seperti metode ceramah seperti ini. Kemudian menggunakan media yang relevan, seperti pada saat masa pandemi seperti ini bisa menggunakan WhatsApp group, kemudian menggunakan Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk mempermudah pembelajaran. Kemudian juga mengenai bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh siswa dan siswi. Kemudian yang terakhir mengenai juga masih dalam bahasa, mengenai pertanyaan yang sifatnya itu membimbing mereka agar terlihat aktif di pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua mengenai implikasi dari prinsip keaktifan. Ini akan terbentuk perilaku siswa yang aktif. Contohnya seperti seorang guru memberikan tugas yang dimana tugasnya ini mengarahkan kepada siswa agar lebih aktif mencari informasi-informasi atau sumber-sumber pengetahuan dari luar. Yang tugas yang seperti ini akan membantu mereka untuk lebih aktif lagi dalam belajar. Yang selanjutnya mengenai implikasi dari keterlibatan langsung. Implikasinya berupa peserta didik itu diharapkan aktif dalam pembelajaran tersebut. Contohnya saat bekerja kelompok misalnya. Dalam bekerja kelompok itu kan terdiri dari beberapa siswa atau beberapa orang, misalnya ada 5 orang. Nah, biasanya yang terlihat aktif dalam kelompok itu hanya 2 atau 3 orang gitu. Misalnya ada 1 atau 2 yang lebih menyepelekan atau menerima hasil saja. Nah, dalam hal ini guru juga diharapkan mampu mengkondisikan, mengarahkan agar dalam satu kelompok itu semuanya bekerja dan aktif terlibat langsung dalam pengerjaan tugas yang diberikan tersebut. Yang selanjutnya mengenai implikasi dari pengulangan. Pengulangan itu seperti contohnya seorang guru memberikan tugas, misal hari ini pembelajaran materi A, nanti sebelum pulang atau diberi tugas atau PR yang berkaitan dengan materi tadi. Jadi di rumah otomatis siswa akan mengerjakan PR tersebut dan mengulang materi yang tadi disampaikan oleh gurunya di dalam kelas. Selanjutnya yang kelima mengenai implikasi dari prinsip tantangan. Seorang pendidik itu juga diharapkan mampu mengolah dan merancang sebuah eksperimen untuk peserta didik. Jadi mereka akan merasa memiliki tantangan dalam belajar. Jadi dalam menemukan atau mengerjakan tugas yang bersifat eksperimen ini, mereka itu akan mencari informasi-informasi dari orang lain. Yang terakhir, yang keenam, mengenai implikasi dari prinsip perbedaan individu. Nah, untuk seorang pendidik ini diharapkan mampu
menganalisa atau memperhatikan setiap peserta didiknya. Jadi dalam memberikan metode pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran, seorang pendidik juga harus melihat karakteristik semua siswa yang berbeda-beda. Nah, jadi dari hal ini seorang guru itu bisa mengetahui metode seperti apa yang cocok untuk pembelajaran di kelas ini dengan siswa yang seperti ini, dengan sifatnya yang seperti ini, karakternya yang berbeda-beda seperti itu. Yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melalui proses belajar. Contohnya, saya baru saja mempelajari materi A. Nah, otomatis setelah saya mempelajari materi ini, saya akan mengetahui isi yang ada dalam materi A ini apa, ada apa, pengertiannya apa, bagaimana kandungan dari materi A ini. Nah, dari apa yang saya dapat setelah mempelajari materi A ini, yaitu yang dinamakan hasil belajar. Yang selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini ada 4. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua ada faktor instrumental, yang ketiga ada faktor kondisi fisiologis, dan yang keempat ada faktor psikologis, dimana nanti kita akan mengupas faktor-faktor ini satu persatu. Yang pertama mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 2. Yang pertama faktor lingkungan alami dan faktor lingkungan sosial budaya. Di mana faktor untuk lingkungan alami ini itu adalah tempat tinggal anak didik itu, di mana ada pernyataan yang menyatakan bahwa seorang siswa atau peserta didik akan cenderung lebih baik dalam belajar jika keadaan udaranya itu segar. Nah, misalnya belajar dalam keadaan udara yang panas, suasananya panas kan akan tidak nyaman. Nah, itu juga mengganggu siswa dalam belajar. Kemudian mengenai faktor sosial budaya, nah ini juga harus diperhatikan untuk letak sekolahnya itu dapat dipastikan itu jauh dari keramaian, seperti jauh dari tempat pabrik, kemudian jalan raya, pasar. Nah, jika dekat dengan yang tempat keramaian seperti ini, itu akan mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Nah, misalnya sekolahnya letaknya jauh dari keramaian, misalnya di daerah yang sepi, itu dengan keadaan yang segar, kemudian banyak pepohonan rindang, udaranya segar. Nah, itu kan akan menjadi lingkungan yang baik untuk siswa dalam belajar. Yang selanjutnya mengenai faktor instrumental. Nah, dalam faktor instrumental ini ada 4 macam yang mempengaruhi. Yang pertama mengenai kurikulum. Nah, kurikulum ini bersifat wajib ya. Tanpa adanya kurikulum, maka pembelajaran saya kira kurang berjalan dengan baik. Nah, saya pernah memiliki pengalaman waktu SMA dulu. Nah, waktu kelas 10 itu kan pertama ya, itu saya masih mengikuti kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, di situ di tengah-tengah semester itu ada perubahan kurikulum, yaitu ke kurikulum 2013. Otomatis untuk pembelajaran kan berubah total. Materi-materi ada, misal materi-materi ada perubahan dari yang tadinya ada mata pelajaran ini di Kurtilas itu menjadi tidak ada. Nah, itu kan menjadi membingungkan bagi siswa. Nah, jadi penting sekali menentukan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada program. Nah, saya kira semua sekolah itu pasti memiliki program, di mana program ini bertujuan untuk memajukan dan mencapai tujuan-tujuan dari visi misi sekolah ini. Nah, apabila program-program yang dirancang ini semua berjalan dengan lancar, itu diharapkan akan mampu membawa kemajuan bagi sekolah, bagi peserta didik semua, dan juga bagi guru yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mengenai sarana dan fasilitas. Ini juga penting sekali. Misal ada sekolah yang di daerahnya itu panas. Nah, di dalam kelas ya setidaknya ada fasilitas AC atau kipas angin. Nah, untuk sarana
fasilitas ini kan bertujuan untuk lebih memberi kenyamanan kepada siswa dalam belajar. Yang terakhir mengenai guru. Nah, faktor instrumental guru itu saya kira wajib ya, karena guru kan sudah menjadi pendidik di dalam pembelajaran. Jadi itu guru mutlak wajib di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya mengenai kondisi fisiologis. Nah, ada kondisi keadaan secara fisik dan keadaan panca indera. Nah, untuk keadaan fisik ini juga penting sekali ya, di mana orang yang sehat itu akan cenderung lebih mudah dalam belajar. Misalnya sedang tidak enak badan kok dipaksakan ke sekolah, ya pasti pelajarannya terganggu, saat belajar terganggu, susah sekali untuk menyerap materi-materi yang disampaikan. Kemudian untuk keadaan panca indera itu sangat mempengaruhi sekali, karena siswa belajar kan dengan membaca dengan penglihatan yang baik, kemudian mendengarkan penjelasan guru juga dengan pendengaran yang baik, dan melakukan aktivitas fisik lainnya seperti berolahraga itu kan juga memerlukan kondisi fisik yang fit dan keadaan tubuh dan semua panca indera itu dalam keadaan yang baik. Nah, dengan kondisi fisik baik, kemudian panca indera juga keadaannya baik, itu akan lebih memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar dan dengan hasil yang memuaskan. Yang terakhir yaitu mengenai faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada 4. Yang pertama ada minat, kemudian ada kecerdasan, ada motivasi, dan juga kemampuan kognitif. Yang pertama mengenai minat. Nah, seorang siswa ini akan cenderung lebih minat kepada sesuatu yang ia sukai, yang ia sudah ada tertarik rasa di dalamnya. Oh, saya suka dengan pelajaran matematika, saya suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau dia sudah minat dalam hal tersebut, maka akan sangat mudah untuk ia lebih mendalami materi karena sudah didasari dengan rasa minat dan rasa suka. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kecerdasan. Anak yang lebih cerdas akan cenderung lebih mudah dengan mencapai hasil belajar yang tinggi dibandingkan anak yang kecerdasannya kurang. Anak yang cerdas kan juga lebih mudah dalam belajar, misal lebih cepat dalam memahami materi seperti itu. Kemudian untuk motivasi, nah ada pasti setiap siswa itu memiliki motivasi, seharusnya seperti itu. Beberapa siswa memiliki motivasi untuk dia semangat belajar, untuk dia semangat mencapai cita-citanya. Itu juga mempengaruhi dalam ia belajar. Kalau dia sedang down atau kekurangan motivasi, itu kan pasti malas belajar, itu malas, mau lihat buku aja malas seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif salah satunya itu mengenai daya ingatan. Nah, anak yang daya ingatnya tinggi itu kan juga akan baik sekali untuk belajar, jadi mudah untuk mencapai target-target yang diinginkan dalam belajar. Misalnya sedang ulangan belajar gitu kan, perlu daya ingat yang tinggi untuk mengingat materi yang dipelajari yang akan nanti ada dalam soal ulangan gitu. Kalau dia ingatannya sangat tajam mengenai materi tadi, nah akan cepat sekali mengerjakan ulangan itu dan dengan nilai yang puas buat dia gitu. Sekiranya sekian dari saya mengenai materi belajar kali ini. Apabila masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Untuk kalian yang tidak ada kepentingan di luar, tetap di rumah saja. Dan untuk kalian yang ada kepentingan di luar, ingat tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.